Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Fatimatu Zahra Yasis dengan NIM 12350300325. Nama saya Siti Nur Asifa dengan NIM 123503017. Kami dari kelas 3A. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang listening, tentang skill exercise. Kita akan membahas tentang contoh dan jawabannya. Di sini saya akan menjelaskan skill 1 sampai 14 dan di sini saya akan menjelaskan dari skill 15 sampai 27. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada skill 1, focus on the last line. Yang nomor 1, jawabannya C, he will not be leaving soon. Alasannya karena pada kalimat terakhir dalam dialognya mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak akan segera pergi. Yang nomor 2, jawabannya C, he was able to open the door. Alasannya karena di audionya ini menunjukkan bahwa orang tersebut berhasil membuka pintu. Yang ketiga, jawabannya B, she thinks they didn't sound special. Alasannya karena di audionya menandakan bahwa orang tersebut menyukai menu makan malam yang ditawarkan oleh orangnya. Yang keempat, jawabannya B, he can't help her tonight. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa secara langsung menyatakan bahwa orang tersebut tidak dapat membantu temannya pada saat malam itu. Yang nomor 5, jawabannya C, the class was boring. Alasannya karena pada audionya ini menunjukkan bahwa orang tersebut merasa kelas itu sangat membosankan. Yang keenam, jawabannya A, not all the bills have been paid. Alasannya karena itu menandakan bahwa tidak semua tagihan telah dibayar. Yang nomor 7, jawabannya D, she'll try to return fast. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa orang tersebut akan berusaha mengembalikan sesuatu dengan cepat. Yang nomor 8, jawabannya C, Tim was there only for a moment. Alasannya karena pada kalimat itu di dialognya menunjukkan bahwa Tim hanya berada di tempat itu sebentar. Yang ke-9, jawabannya C, she's glad the spot is reserved. Artinya itu di audionya menunjukkan bahwa orang tersebut senang karena tempat yang ia pilih atau telah dipesan sesuai. Yang nomor 10, jawabannya D, he's not sure if there's enough. Artinya alasannya itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak yakin apakah makanan yang telah disediakan cukup atau tidak. Selanjutnya skill kedua. Nomor 1, jawabannya C, he thought the exam would be easier. Alasannya karena orang tersebut awalnya berpikir ujian akan lebih mudah. Yang nomor 2, jawabannya A, he's not feeling very well. Alasannya itu karena orang tersebut merasa tidak enak badan. Yang ketiga, jawabannya A, yaitu the company was founded about a year ago. Artinya, perusahaan didirikan sekitar pada 1 tahun yang lalu. Yang keempat, he did not look at the right schedule. Alasannya yaitu orang tersebut tidak melihat jadwalnya yang benar. Yang nomor 5, jawabannya C, she'll change clothes quickly and go swimming. Alasannya karena orang tersebut akan berganti pakaian dan berenang. Yang nomor 6, jawabannya D, the house weren't destroyed. Alasannya karena rumah-rumah tersebut tidak hancur. Yang nomor 7, jawabannya A, there's enough soap. Yang nomor 8, jawabannya A, he was lucky to receive a grant for his studies. Alasannya karena pada audionya menandakan bahwa dia itu beruntung mendapatkan beasiswa untuk program studinya. Yang nomor 9, jawabannya B, it earned a lot of money. Alasannya karena perusahaan itu menghasilkan banyak uang. Yang ke-10, jawabannya D, there is enough money in her account. Alasannya karena itu tidak ada yang cukup uang di rekening Cup. Selanjutnya, tuple exercise ketiga. Yang nomor 1, jawabannya A, she was to wait for some cash. Alasannya karena pada audionya ini menandakan bahwa pembicara mungkin sedang berada di kasir atau tempat pembayaran dan sedang menunggu uang kembalian. Yang kedua, jawaban aku C, the sweater makes the man see fat. Alasannya karena di audionya ini menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap ukuran atau model sweater yang membuat pemakaiannya menjadi lebih gemuk.
Yang nomor 3 jawabannya D. He has been traveling back and forth to Boston. Alasannya yaitu di audionya menyiratkan adanya aktivitas perjalanan yang rutin antara tempat tinggal pembicara dan Boston. Yang keempat, jawabannya B. He could learn the lesson. Alasannya karena ini menunjukkan kesulitan atau ketidakmampuan pembicara dalam memahami materi pelajaran. Yang kelima, jawaban aku B. Animals are killed by forest fires. Alasannya yaitu di dalam audionya ini menyajikan fakta umum tentang dampak kebakaran hutan terhadap satwa liar. Yang keenam, jawabannya C. The shoes cost $20. Alasannya karena ini memberikan informasi langsung tentang harga sepasang sepatu. Yang nomor 7, jawabannya A. Attendance was necessary at biology lab. Alasannya karena itu menandakan bahwa kehadiran di laboratorium biologi tidak wajib atau tidak terlalu penting. Yang kedelapan, jawabannya A. A meal will be served at noon. Alasannya karena ini memberikan informasi tentang waktu penyajian makanan. Yang kesembilan yaitu jawabannya A. The weather will probably get worse later. Alasannya karena ini menunjukkan adanya prediksi tentang perubahan cuaca yang akan menjadi lebih buruk. Yang ke-10 jawabannya D. If she minds shopping for vegetables. Alasannya karena ini adanya suatu permintaan atau penawaran bantuan dalam berbelanja sayuran. Selanjutnya ada exercise skill keempat. Yang nomor 1, menurut aku jawabannya A. In a photography studio, karena di pilihan ini mungkin benar jika dalam percakapan terdengar istilah-istilah terkait fotografi seperti flash, lens, atau pose. Yang kedua jawabannya C. He's a member of the ground crew. Alasannya karena ini cocok. Di dalam audionya percakapannya membahas tentang pekerjaan di bandara yang berhubungan dengan pesawat seperti persiapan pesawat sebelum lepas landas. Yang ketiga jawabannya D. Wait until later to clean up. Alasannya karena ini percakapannya ada penundaan dalam mencuci piring. Yang keempat jawabannya B. In a restaurant. Alasannya karena di dalam audionya ini membahas tentang makanan, minuman, atau pelayanan di restoran. Yang kelima, jawabannya A. A sales card in a shoe store. Alasannya karena di dalam audionya ini membahas tentang penjualan sepatu, ukuran sepatu, dan bahan sepatunya bagaimana. Yang keenam, jawabannya B. In a parking lot. Alasannya karena di percakapannya ini membahas tentang masalah parkir seperti mencari tempat parkir atau kesulitan menemukan mobilnya. Yang ketujuh, jawabannya B. Put the letters in a file. Alasannya karena ini mengindikasikan atau menandakan adanya tugas administratif yang melibatkan surat-surat. Yang kedelapan, jawabannya C. In a theater, karena di dalam audionya ini membahas tentang pertunjukan tiket atau tempat duduk. Yang kesembilan, C. Let Bob know that they accept his invitation, karena di audionya ini menandakan atau menunjukkan adanya penerimaan terhadap undangan yang diajukan oleh Bob. Yang ke-10 jawabannya A. Farmasi, karena di audionya ini menandakan atau membahas tentang obat-obatan seperti resep atau kondisi kesehatan. Selanjutnya tuple exercise kelima. Yang nomor 1 itu jawabannya B. If the man would like to go to the restaurant. Alasannya karena di audionya ini menunjukkan adanya penawaran atau pertanyaan kepada pria tersebut apakah dia ingin pergi ke restoran atau tidak. Yang kedua jawabannya B. The law school accept him is a student. Alasannya karena ini di dalam audionya menunjukkan bahwa si pria diterima sebagai mahasiswa di sekolah hukum. Yang ketiga jawabannya A. Mark's plan were cut for in his absence. Alasannya di audionya ini menunjukkan bahwa tanaman Mark dirawat selama ia tidak ada. Yang keempat jawabannya B. The storm damaged the trees. Di audionya ini menunjukkan bahwa badai menyebabkan kerusakan pada pohon-pohon. Yang kelima jawabannya C. She went skiing in spite of her accident. Di audionya ini menunjukkan bahwa wanita tersebut tetap pergi ski meskipun mengalami kecelakaan. Yang keenam jawabannya A. The road the horse took was long and hard. Di audionya ini menggambarkan kesulitan yang dialami oleh para penunggang kuda dalam perjalanan mereka. Yang ketujuh jawabannya C. She assumed the woman had ordered coffee.
Jawabannya yaitu alasannya kalimat ini menunjukkan bahwa pria tersebut berasumsi bahwa wanita itu sudah memesan kopi. Yang kedelapan, jawabannya A. The car was in the left parking lot at the airport. Alasannya karena ini kalimat pasif memberikan informasi tentang lokasi mobil di bandara. Yang kesembilan, jawabannya D. Mac was called by his classmate to represent them. Alasannya pada kalimat ini atau audionya menunjukkan bahwa Mac dipilih oleh teman-temannya sebagai wakil kelas. Yang ke-10 jawabannya D. Insurance company paid for the earthquake damage. Di audionya ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang membayar ganti rugi atas kerusakan akibat gempa bumi. Selanjutnya pembahasan soal tutor exercise ke-6. Yang nomor 1 jawabannya B. The passenger look for a taxi at the corner. Alasannya aku memilih yang B karena ini paling tepat, menunjukkan bahwa penumpang itu sedang mencari taksi di sudut lain. Yang kedua jawabannya D. She played the harp last night for Jen. Alasannya karena di audionya ini menunjukkan atau menandakan bahwa Jen itu memainkan harpa pada tadi malam. Yang ketiga jawabannya A. The baby went to bed quite early. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa bayi itu tidur sangat awal. Yang keempat, jawabannya A. The man is teaching his son about football. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa pria itu sedang mengajarkan putranya tentang sepak bola. Yang kelima, jawabannya C. The students were given direction to the lecture. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa para siswa diberikan petunjuk untuk menuju kuliah. Yang keenam, jawabannya A. The manager went to supply room. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa manajer itu pergi ke ruangan perlengkapan. Yang nomor 7 jawabannya C. The librarian reserved the books for the student. Alasannya karena ini di audionya menandakan bahwa pustakawan itu memesankan buku untuk para siswanya. Yang kedelapan jawabannya D. Tony became chairman for one more year. Alasannya ini menunjukkan bahwa Tony itu menjadi ketua untuk 1 tahun lagi. Yang kesembilan, jawabannya C. The judge said that the defendant was a criminal. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa hakim itu mengatakan kepada terdakwanya dia adalah seorang kriminal. Yang ke-10 jawabannya D. The woman will serve on the committee. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa wanita itu akan menjadi anggota komite. Selanjutnya skill ke-7. Nomor 1, menurut aku jawabannya C. It is not necessary to take out the trash. Alasannya karena di dalam audionya ini menyatakan kemungkinan besar adanya seseorang yang bertanya apakah perlu membuang sampah. Yang kedua jawabannya B. He is worried about the interview. Di audionya ini menunjukkan bahwa orang tersebut merasa cemas atau khawatir tentang wawancara yang akan dijalaninya. Yang ketiga jawabannya C. He went to all the lectures but one. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa orang tersebut hadir di hampir semua kuliah kecuali 1. Yang keempat jawabannya C. The library closed at. Yang kelima jawabannya B. Give the plants no more water. Alasannya karena ini kalimat ini menyarankan untuk tidak menyiram tanaman lagi karena tanaman itu sudah terlalu banyak air. Yang keenam jawabannya C. She thought the service was bad. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang ketujuh jawabannya C. He was joking when he told the woman to leave. Alasannya karena ini kalimatnya menyiratkan bahwa ucapan pria tersebut tidak serius, melainkan hanya berupa candaan. Yang kedelapan jawabannya D. They aren't even close to finishing the project. Alasannya karena pada audionya ini menunjukkan bahwa proyek tersebut masih jauh dari kata selesai. Yang 9 jawabannya D. She prefers to leave. Karena di dalam audionya ini menunjukkan bahwa orang tersebut lebih memilih untuk pergi daripada tinggalnya lebih lama. Yang 10 jawabannya C. The hotel gave excellent service could have been improved. Karena di audionya ini menyiratkan bahwa pelayanan hotel sudah bagus tetapi masih ada ruang untuk perbaikannya. Selanjutnya, exercise skill ke-8. Yang nomor 1 menurut aku jawabannya D. It may happen.
Alasannya karena ini paling masuk akal, menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Yang kedua, jawabannya C. Some parts of his game were better than others. Alasannya karena ini menunjukkan adanya perbandingan antara bagian yang baik dan buruk dalam permainan, sesuai dengan maknanya some part. Yang ketiga, jawabannya D. His strong preparation came as no surprise. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa persiapan yang kuat sudah diharapkan sehingga tidak mengejutkan. Yang keempat, jawabannya D. She stay home because she was sick. Alasannya karena pada audionya ini paling sesuai dengan konteks seseorang yang tidak pergi karena sakit. Yang nomor 5, jawabannya B. Others aren't aware of her problems. Karena di audionya ini menunjukkan bahwa masalah seseorang tidak diketahui orang lain. Yang keenam, jawabannya A. Steph want to finish his paper and so did Paul. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa baik Steph maupun Paul memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan makalah. Yang nomor 7, jawabannya D. George took responsibility for the unpaid bill. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa George itu bertanggung jawab atas tagihan yang belum dibayar. Yang kedelapan, jawabannya D. It's too bad he was rejected. Alasannya karena ini menunjukkan penyesalan atas penolakan yang dialami seseorang. Yang nomor 9, jawabannya C. Karena kemungkinan yang lebih besar untuk benar. Yang nomor 10, jawabannya C. Selanjutnya, tuple exercise ke-9. Nomor 1, jawabannya D. When it rained in July, it rained hard. Pilihan ini menunjukkan bahwa hujan itu di bulan Juli sangat deras ketika terjadi. Yang nomor 2, jawabannya D. Two were not admitted. Alasannya yaitu di audionya ini menunjukkan bahwa ada 2 siswa yang tidak diterima di universitas. Yang ketiga, jawabannya A. Although he did pass, Mark exam grade was too good. Karena di audionya ini menunjukkan bahwa Mark itu lulus tetapi nilainya tidak terlalu bagus. Yang nomor 4, jawabannya A. He often has long waits in Dr. Robert's office. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa Mark itu sering menunggu lama di ruang tunggu dokter. Yang nomor 5, jawabannya B. Betty prefers to take vacation in winter. Karena di audionya ini menunjukkan bahwa Betty itu lebih suka berlibur di musim dingin. Yang keenam, jawabannya A. He rarely spend time on his course. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa dia itu jarang meluangkan waktu untuk kursusnya. Yang nomor 7, jawabannya C. He used every possible minute to finish. Karena di audionya ini menunjukkan bahwa dia berusaha menyelesaikan ujian secepat mungkin. Yang 8, jawabannya B. This was a very long staff meeting. Karena ini menunjukkan bahwa rapat staf berlangsung sangat lama. Sedangkan pilihan lain tidak sesuai dengan konteks. Yang nomor 9, jawabannya A. Meat tastes delicious to him when it's cooked rare. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa dia menyukai daging yang dimasak setengah matang. Yang nomor 10, jawaban C. He only tries to move to broken arm. Alasannya karena dia itu menunjukkan bahwa dia hanya mencoba menggerakkan lengan yang patah. Lanjut ke skill 10 atau tuple exercise ke-10. Yang nomor 1 itu jawabannya C. She could be somewhat happier. Alasannya karena dari dialognya kita bisa mendengarkan bahwa atau menyimpulkan bahwa orang tersebut merasa agak kecewa tetapi tidak terlalu sedih. Yang nomor 2, jawabannya C. Paula made a strong effort. Alasannya karena pilihan ini menunjukkan bahwa Paula telah berusaha lebih keras. Ini berlawanan dengan pilihan yang lain. Yang lain menyeratkan kemalasan atau kurangnya usaha. Yang nomor 3, jawabannya B. The price were too high. Karena di dalam dialognya atau audionya dapat disimpulkan bahwa orang tersebut merasa harga barangnya terlalu mahal. Yang nomor 4, jawabannya D. She's extremely intelligent. Alasannya karena di audionya ini menunjukkan bahwa orang yang sering dibicarakan sangat pintar. Yang nomor 5, jawabannya C. The surgeon felt that his operation was necessary.
Alasannya karena di audionya ini menunjukkan bahwa dokter bedah merasa operasi tersebut diperlakukan. Yang nomor 6, jawabannya D. Accident was unfortunate. Alasannya karena ini menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah hal yang tidak diinginkan. Yang nomor 7, jawabannya B. The exam was out all easy, karena di audionya ini menunjukkan bahwa ujian tersebut sangat sulit. Yang nomor 8, jawabannya A. She wants that job very much. Alasannya karena pilihan ini menunjukkan bahwa orang tersebut sangat menginginkan pekerjaannya. Yang ke-9, jawabannya B. She was almost the slowest person in the race. Di audionya menunjukkan bahwa orang tersebut hampir menjadi yang terakhir dalam perlombaan. Yang ke-10, jawabannya A. This math project was extremely complex. Alasannya ini di audionya menunjukkan bahwa project matematikanya sangat sulit dan rumit. Ke tuple exercise 11, yang nomor 1 itu jawabannya B. She does think that a trip will be a good idea. Alasannya karena ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap usulan untuk melakukan perjalanan. Yang kedua jawabannya D. He disagree with the woman. Alasannya karena ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pendapat wanita tersebut. Yang ketiga jawabannya A. She is not sure which course she could take. Alasannya di audionya ini menunjukkan ketidakpastian atau keraguan. Yang keempat, jawabannya B. The man said something foolish. Di audionya ini menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pernyataan pria tersebut. Yang kelima, jawabannya A. This party has been any fun at all. Karena pilihan ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap pestanya. Yang keenam, jawabannya B. She does not like what the man said. Alasannya karena audionya ini menunjukkan bahwa ketidaksetujuan terhadap pernyataan pria tersebut. Yang ketujuh jawabannya C. He agree that the author's neighbors are noisy. Alasannya yaitu pilihan ini menunjukkan persetujuan terhadap pernyataan bahwa tetangga di atas sedang berisik. Yang nomor 8 jawabannya A. She doesn't like this meal too much. Alasannya ini menunjukkan ketidaksukaan terhadap makanannya. Yang ke-9 jawabannya B. She imagines that she would like to have a familiar car. Alasannya yaitu pada audionya ini menunjukkan keinginan atau imajinasi, bukan persetujuan atau ketidaksetujuan secara langsung. Yang ke-10 jawabannya B. He thinks that one semester is enough time for the course. Ini menunjukkan pendapat atau opini pribadi, bukan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap pernyataan orang lain. Lanjut ke tuple exercise yang ke-12. Yang nomor 1 jawabannya B. He thinks he knows what the assignment is. Menurut aku ini jawabannya yang B karena ini menunjukkan tingkat kepastian yang rendah yaitu pikir. Yang kedua jawabannya B. The man should try something else. Alasannya karena ini adalah sebuah saran untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Yang ketiga jawabannya B. He is not quite sure when the movie begins. Alasannya karena pilihan ini menunjukkan ketidakpastian tentang waktu mulainya film. Yang keempat jawabannya not doing the dish now. Alasannya karena ini adalah sebuah saran untuk tidak mencuci piring sekarang. Yang kelima jawabannya D. She believes Matt has the ability for the part. Alasannya karena ini adalah sebuah pernyataan keyakinan atau pendapat tentang kemampuan Matt. Yang keenam jawabannya A. They'll should go to the hospital. Alasannya karena ini adalah sebuah saran untuk pergi ke rumah sakit. Yang ketujuh jawabannya D. She believes that the children are in the park. Alasannya karena ini di dalam audionya menyatakan sebuah keyakinan atau dugaan tentang keberadaan anak-anak. Yang kedelapan jawabannya A. The man should try to borrow some from a neighbor. Alasannya karena audionya ini menyatakan sebuah saran untuk meminjam dari tetangga. Yang kesembilan jawabannya A. He thinks the bill is due in the middle of the month. Alasannya karena ini menandakan sebuah parkiran atau pendapat tentang tanggal jatuh tempo tagihan. Yang ke-10 jawabannya A. They should postpone their decision until morning.
Alasannya yaitu ini sebuah saran untuk menunda keputusan. Selanjutnya, exercise tupak ke-13. Yang nomor 1 jawabannya C. Greg was unable to attend the party. Karena ini menurut aku menunjukkan kejutan karena biasanya Greg selalu datang ke pesta. Yang kedua jawabannya B. The woman was not coming to school today. Alasannya karena ini di dalam audionya sangat mengejutkan. Biasanya wanita itu selalu pergi ke sekolah dan sekarang ia tidak masuk. Gitu. Yang ketiga jawabannya C. The man would never invite him over for dinner. Alasannya karena ini sangat mengejutkan karena biasanya orang yang akan mengundang teman untuk makan malam. Yang keempat jawabannya D. The woman had not gotten much exercise. Alasannya karena dalam audionya mengikatkan pernyataan sebelumnya tentang wanita itu berolahraga, maka pernyataan ini sangat mengejutkan. Yang nomor 5 jawabannya B. He had been in the library. Karena di dalam audionya ini mungkin mengejutkan jika orang yang ditanya sebelumnya berpikir orang tersebut berada di tempat lain. Yang nomor 6 jawabannya B. He had changed apartments. Karena ini mengejutkan jika orang yang ditanya tidak mengetahui tentang perubahan tempat tinggalnya. Yang ketujuh, jawabannya A. The woman did not like dessert. Alasannya karena ini mengejutkan jika orang yang ditanya berpikir wanita itu suka makanan penutup atau tidak. Yang kedelapan, jawabannya D. The man had already taken the test. Alasannya karena ini mengejutkan jika orang yang ditanya berpikir ujian belum dilakukan. Yang ke-9 jawabannya C. She had already taken a P class. Alasannya karena ini mengejutkan jika orang yang ditanya berpikir wanita itu belum pernah mengambil kelas fisika, padahal nyatanya ia sudah. Yang ke-10 jawabannya B. The plumber would be late. Alasannya karena ini di dalam audionya mengejutkan jika orang yang ditanya mengharapkan tukang ledeng datang tepat waktu. Selanjutnya, skill yang terakhir yaitu TOEFL exercise ke-14. Nomor 1 jawabannya C. The line in front of them is too long. Alasannya karena pada kalimatnya mengandung implikasi bahwa si pembicara menginginkan antrian yang lebih pendek agar bisa mendapatkan tiket dengan cepat. Yang kedua menurut aku jawabannya B. He wants the woman to get a ticket. Alasannya pada audionya ini menunjukkan atau menandakan keinginan si pria agar wanita tersebut mendapatkan tiket. Yang ketiga jawabannya B. She does have enough horse next week. Alasannya pada audionya ini mengandung implikasi bahwa si wanita menginginkan lebih banyak jam kerja minggu depan. Yang keempat jawabannya D. She does not like the change that the department made. Alasannya karena kalimat ini menunjukkan ketidakpuasan si wanita terhadap perubahan yang dilakukan di departemennya. Yang kelima jawabannya D. He doesn't want to spend the money. Di audionya ini menunjukkan keinginan si pria untuk tidak mengeluarkan uang. Yang keenam jawabannya A. Harry did not prepare enough for the exam. Karena ini mengandung implikasi bahwa hari itu seharusnya belajar lebih giat lagi untuk melakukan ujian nanti. Yang ketujuh jawabannya A. The algebra course that she is taking is not her favorite. Alasannya karena pada kalimatnya menunjukkan bahwa si wanita sebenarnya tidak ingin mengambil mata kuliah aljabar. Yang kedelapan jawabannya C. His apartment is too expensive. Alasannya yaitu pada kalimatnya menunjukkan bahwa si pria menginginkan apartemen yang lebih murah. Yang kesembilan jawabannya C. He was not early enough to get a seat at the foreign. Alasannya pada kalimatnya menunjukkan bahwa si pria ini mendapatkan tempat duduk di depan. Yang ke-10 jawabannya C. He can attend the game because of his schoolwork. Alasannya pada kalimatnya menunjukkan bahwa si pria ingin pergi menonton pertandingan tetapi terhalang oleh tugas sekolah yang banyak. Oke, di sini saya akan menjelaskan TOEFL exercise nomor 15 dan saya akan menjawabnya. Dari nomor 1, jawaban saya yaitu D. He already know about the meeting when the moment called. Kenapa saya memilih itu? Karena menurut saya pilihannya itu masuk akal. Karena wanita itu dijelaskan menelpon untuk memberitahu tentang rapat itu. Tetapi si man-nya ini sudah mengetahui sebelumnya, jadi jawabannya adalah D. Di nomor 2 yaitu jawaban saya D.
The police should not stop the man often. Kenapa saya pilih jawaban nomor D? Karena di konteksnya si man ini merasa sering banget gitu dihentiin sama polisi. Jadi pilihan ini tuh kayak menunjukkan gak setuju si man ini tuh diberhentiin sama si polisinya ini. Dan jawaban nomor 3 yaitu saya pilih A. She's so happy they don't have to work on Friday. Penjelasannya ini karena woman ini merasa senang karena mereka itu gak perlu kerja di hari Jumat, jadi libur gitu. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan TOEFL exercise 16. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawaban saya yaitu D. Visit the neighbors. Kenapa saya memilih jawaban ini? Karena menurut saya ini masuk akal. Di kalimat visit the neighbors ini menunjukkan tindakan yang paling logis setelah mendengarkan suara gergaji ini. Jadi menunjukkan bahwa mereka itu ingin menyapa atau membantu tetangga mereka yang sedang melakukan renovasi. Yang nomor 2, saya menjawab B. The course used to be more interesting. Alasannya karena di kalimat it used to be more interesting, jelas bahwa kursus tersebut dulunya itu lebih menarik dibandingkan sekarang. Jadi menunjukkan di jawaban ini menunjukkan perbandingan antara masa lalu dan sekarang. Di nomor 4, saya menjawab D. The man should stop smoking completely. Kenapa saya memilih jawaban ini? Karena di kata stop smoking completely merupakan saran yang paling kuat dan menyeluruh untuk mengatasi masalah kecanduan rokok ini gitu. Selanjutnya di TOEFL exercise 17 saya akan menjawab nomor 2, 3 dan 4. Nomor 2, saya memilih jawabannya B. The woman has to do 2 experiments rather than 1. Alasannya karena kalimat ini itu menunjukkan bahwa wanita ini memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan gitu, yaitu 2 eksperimen. Jadi si woman ini menunjukkan bahwa beban kerjanya ini cukup berat. Di nomor 3 jawabannya C. It's the best to get it over with now. Penjelasannya itu si kalimat ini tuh menyarankan agar si pekerja ini tuh segera menyelesaikan pekerjaannya sekarang juga. Jadi menunjukkan bahwa itu tuh penting untuk diselesaikan si tugas ini tuh. Dan nomor 4 jawabannya B. She's sorry she can't get the book today. Penjelasannya, alasannya kalimat ini itu menunjukkan penyesalan karena si woman ini nggak bisa ngedapetin buku yang dia inginin pada waktu itu. Dan nomor 5, saya menjawab B. She doesn't really like the restaurant. Penjelasannya karena kalimat ini itu menunjukkan bahwa si woman ini itu nggak terlalu suka restoran ini karena makanannya, suasananya, alasan lainnya itu. Di exercise 18 ini saya akan membahas nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 saya memilih find work on campus because karena percakapan ini tuh mereka mencari pekerjaan di lingkungan kampus. Jadi kata yang mendukung itu work on campus. Oke, di exercise 19 ini saya akan menjawab jawaban nomor 1, 2, 3. Nomor 1 jawabannya itu work in the employee office, soalnya suaranya itu kayak lagi kerja di kantor. Lalu nomor 2 pertanyaannya itu di mana dosen itu memberikan tugas kepada murid-muridnya. Jadi jawabannya adalah in a classroom. Nomor 3 itu pertanyaannya what the assignment for the next class.
and berapa lama tugas itu dikerjakan. Aku menjawabnya no more than 10. Di exercise 20 ini saya akan menjawab dan menjelaskan apa saja conversation 1, 2, dan 3. Di conversation nomor 1, laki-laki ini lagi mencari part-time job, yang artinya dia lagi mencari kerja sampingan. Mereka akan gitu. berdiskusi Di tentang kampusnya lagi Gunung Merapi mencari ini. pekerjaan part-time. Oke, kita lanjut ke TOEFL exercise 22. Saya akan menjawab nomor 1, 2, dan 3. Di nomor 1 ini pertanyaannya what does the man want to do? Terus jawabannya A, find work on campus. Jadi si man ini itu lagi nyari kerja di kampus. Terus lalu kata womannya itu pilihan tepat, kamu mencari kerja di sini. Jadi man akan dibantu oleh woman mencari kerja. Nomor 2 itu pertanyaannya where, di mana mereka berbincang tentang hal ini. Jawabannya C, in a campus office. Mereka berbincang ini di ruangan di kantor kampus. Lalu nomor 3, berapa jam men itu mau bekerja di 1 minggu itu. Jawabannya adalah C, not more than 20, karena si men meminta jangan lebih dari 20 jam dalam seminggu. Nomor 4, kapan lelaki itu bisa kerja? Aku menjawabnya B, afternoon and weekend. Di exercise 23 ini saya akan menjawab nomor 1, 2, dan 3. Dan di exercise ini listeningnya itu long talks atau monolog satu orang profesor yang lagi ngejelasin tentang biology. Nomor 1, jawabannya A, during a biology laboratory session. Nomor 2, pertanyaannya itu berapa kali dalam seminggu belajar biology ini? Jawabannya B, 2 times a week, 2 kali seminggu. Dan nomor 3, pertanyaannya itu si lecturer ini memberi tugas apa dan si muridnya sedang mengerjakan apa. To do the first laboratory assignment. Di exercise skill 25 ini saya akan menjelaskan dan menjawab apa isi topik di dalam skill 25 ini. What is the topic of talk 1? Saya akan menjawab, jadi ada murid yang datang ke laboratorium dan lalu si penjaga laboratorium itu bilang welcome to laboratorium 101. Terus dijelasin di sini itu laboratoriumnya bagus gini gitu. Di topik nomor 2 ini kemarin dosen membahas di kelas tentang gunung berapi yang di daerah terkenal yang disebut Ring of Fire. Gunung berapi ini yang terletaknya itu mengelilingi gunung Pasifik dan termasuk juga ke dalam Amerika Serikat. Termasuknya ke dalam Gunung Helens dan Gunung Fuji di Jepang. Jadi intinya di topik ini tuh kemarin mereka membahas tentang gunung tertinggi yang terletak di Argentina, di Jepang, di Amerika Serikat. Dan itu tuh gunungnya berapi dan tertinggi gitu. Jadi apabila gunung ini meletusnya akan dahsyat. Lalu mereka akan membahas lagi tentang gunung di Hawaii. Gunung di Hawaii ini tuh cukup berbeda dengan gunung berapi lainnya. Di topik nomor 3 ini ada kayak tour guide gitu yang bilang semoga kamu menikmati perjalanan waktu kemarin di Washington DC ini. Lalu sehabis dari Washington mereka akan tur lagi ke Smithsonian. Oke, lanjut ke skill 26. Jadi yang saya pahami di sini di nomor 1 itu who is probably talking, siapa yang mungkin berbicara di sini? Di sini yang berbicaranya itu adalah
Profesor di laboratorium ini menjelaskan kepada contohnya ya, seorang mahasiswa yang mau kursus di laboratorium ini. Lalu di nomor 2 itu pertanyaannya, where does the talk probably take place? Jadi di mana pembicaraan ini dimulai? Di listeningnya saya mendengar ini pembicaraan ini berlangsung di laboratorium 101. Nomor 3, pertanyaannya, when does the talk probably take place? Nah, kalau nomor 2 itu where, di mana pembicaraannya itu terjadi. Kalau nomor 3 itu when does the talk probably take place? Jadi kapan pembicaraan ini berlangsung? Pembicaraan ini tuh berlangsung di hari itu karena ada murid yang mau ikutan les ya, kalau sekarang kita bicarakan mah gitu. Di nomor 4 ini pertanyaannya, what course is being discussed? Jadi profesor ini itu mengkonfirmasi bahwa course-nya itu akan dimulai seminggu 2 kali. Kalau pertemuan pertama mereka akan membahas belajar di laboratorium itu, dan pertemuan kedua mereka akan praktek lalu membuat tugas gitu. Jadi di exercise 26 ini pembicaraannya itu tentang Martin ikut course di laboratorium ini. Oke, kita lanjut ke TOEFL exercise 27. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab nomor 1, 2, 3 sesuai pemahaman saya dan sesuai pendengaran saya. Pertanyaan nomor 1 itu, kapan pembicaraan ini berlangsung? Jawabannya menurut saya adalah A, during a biology laboratory session. Kenapa? Soalnya ini itu dijelaskan oleh profesornya waktu pelajaran di lab biologi berlangsung. Kalau misalnya nomor B, in a biology study group, yang artinya itu di kelompok biologi. Terus yang C, on the first day of class, di pertemuan pertama. Terus nomor D, yang D, just before the final exam. Jadi menurut aku yang paling benar itu jawabannya A, during a biology laboratory session. Nomor 2 itu pertanyaannya, berapa kali dalam seminggu Profesor Martin akan datang atau akan mengisi pelajaran di laboratorium ini? Jawabannya adalah B, 2 times a week, 2 kali dalam seminggu. Soalnya di percakapan itu sudah dijelaskan bahwa Profesor Martin akan datang di 2 kali dalam seminggu itu. Kalau jawabannya A, once a week, itu artinya 1 kali dalam seminggu. Kalau yang C, 3 times a week, 3 kali dalam seminggu. Kalau nomor D, for 15 hours, hanya 15 jam. Sebenarnya kita itu bisa terkecoh ya sama si listening ini, soalnya Profesor Martin juga ngomong di sini itu 2 minggu ini tuh dalam pertemuan 2 kali dalam seminggu ini itu memakan waktu 15 jam. Tapi di pertanyaan ini itu seberapa kali Profesor Martin akan datang di pertemuan ini? Jadi jawabannya adalah 2 times a week. Di pertanyaan nomor 3 ini, apa tugas selanjutnya untuk pertemuan kedua? Sebenarnya saya juga terkecoh ya antara to do the first laboratory assignment atau to read 1 chapter of the text. Soalnya Profesor Martinnya itu bilang bahwa kita harus membaca silabus ini buat ujian. Jadi jawaban saya itu adalah
to read one chapter of the text, tapi antara A sama D itu saya selalu terkecoh, jadi saya yakin jawabannya itu D. Buat membaca-baca dulu, buat nanti ujian. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang mengerti dalam penjelasannya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.